Besok ada Electric Fun Day yang berlangsung di Bandung. Jadi berhubung acaranya juga acara kendaraan listrik dan gua akan berangkat dengan plug-in hybrid electric vehicle yaitu Mitsubishi Outlander PHEV. Selama perjalanan ke Bandung, gue bakal bisa menikmati betapa efisiennya bahan bakar kendaraan listrik ini. Dan di sana kita kontribusi sama-sama menyiarkan positive thinking tentang kendaraan listrik yang akan menjadi teknologi pengganti kendaraan fosil di masa yang akan datang. Konsep menikmati kendaraan klasik tapi elektrik. Jadi konsep utamanya ada klasik elektrik. Nggak kalah sama yang baru-baru. Tapi tenang, ini kan konversi bagian dari peraturan perubahan undang-undang karena kan ganti mesin pakai nomor listrik kan. Artinya ini kan motornya di custom atau mobilnya di custom. Sekalian nanti kita urus undang-undangnya untuk kendaraan custom karena barengan. Jadi ya, yang tua kita pelihara, yang muda kita berikan teknologi yang tercanggih. Tapi kalau mau yang tua rasa muda, tinggal pasang motor listrik. Kalau mau preserve atau dibudidayakan, tetap bisa pakai mesin yang lama. Tapi dengan administrasi yang lebih beres dan bayar pajak ke negara. Itu yang penting. Kita minggu-minggu pagi gini, keliling-keliling naik kendaraan klasik. Gile loh. Dream come true banget. Keliling bersama komunitas otomotif di hari Sabtu atau hari Minggu kayak sebutannya San Mori itu jadi kebiasaan sejak pandemi selesai. Jadi industri ini tuh naik berkali-kali lipat. Artinya sebetulnya ada industri baru yang akan dibela gitu ya di Indonesia, khususnya industri kreatif otomotif Indonesia. Ketika industri lain mungkin runtuh, tetapi industri kreatif otomotif ini muncul. Artinya ini adalah waktu yang sangat tepat sekali pemerintah untuk bisa membuat aturan yang pasti gimana ngebela UMKM agar bisa berkarya. Dan ini semua, ini kan bukan kendaraan curian, ini adalah kendaraan kreativitas baru yang memiliki sumber energi baru maupun kendaraan custom yang preserve atau melestarikan teknologi masa lalu untuk zaman sekarang. Jadi dengan besarnya UMKM ini, amplifikasi ekonomi juga tinggi. Aduh, saya jadi grogi. Digodain ayo tingtong. Terus abis itu, sekarang yang lagi perlu banget kita sinergikan adalah antara Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Kementerian ISDM, Koperasi. Semuanya ini fondasi dasarnya adalah tentang administrasi. Dan kita sebagai pelaku otomotif, khususnya industri kreatif otomotif, yang penting itu adalah kan kita bisa bayar pajak ya. Konsumsinya untuk negara, pendapatannya jelas untuk negara bagus, dan inilah sumber pendapatan pajak baru negara yang selama ini nggak pernah dipikir. Jadi memang antara aturan sama perubahan teknologi itu emang harus sinergi gitu, harus sama-sama, harus barengan. Dan ini waktunya, sekarang waktunya. Kalau saya sih sukanya adalah karena listrik itu jadi solusi energi baru untuk kendaraan yang tadinya memang secara konsep dari Kementerian SDM, Kementerian Koperasi, kemudian Perhubungan ini kayak mengembangkan lagi suatu aset yang udah nggak berguna jadi berguna gitu. Nah hari ini saya naik Vespanya elektrik, jadi kan namanya kalau saya sebutnya classic elektrik. Jadi saya bisa menikmati kevespaan tuanya, tapi dengan teknologi zaman sekarang, dan itu adalah solusi terbaik untuk dunia sekarang karena industri kreatif otomotif Indonesia lagi bagus-bagusnya. Datanglah industri custom, kan motornya pada custom atau mobilnya custom, mesinnya mesin listrik buatan Indonesia juga. Jadi ya ini adalah solusi yang paling oke banget. Tapi kalau untuk masalah balap kayaknya
bukan domain saya balap motor gitu. Kalau balap mobil mungkin iya kali ya. Kalau balap motor enggak, tapi yang jelas menikmati banget apalagi hari ini di Bandung dengan bapak-bapak, ibu-ibu menteri semuanya. Kita menikmati banget acara hari ini. Ya mudah-mudahan semua orang bisa terpicu untuk mencoba mengkonversi kendaraannya untuk efisiensi yang lebih baik dan nggak ada negatif poinnya kan. Semua positif. Kemudian pengguna juga happy karena biayanya rendah dan terakhir adalah dia punya aset yang nggak berguna jadi berguna, bisa jadi alat transportasi berikutnya. Kita pakai gesit baterainya, ada bateria langsung. Yang penting powernya banyak gede lah. Yang penting ukuran baterainya standar kan, bisa tukar-tukar kan jadinya kan? Ya bisa. Kalau ini memang kita bikinnya Fix, iya. Jadi ini biar kata masih posisinya ini masih ada di sini. Ini nggak ada gunanya. Tapi buat pasang masih customnya juga Pak. Biar penampilannya aja. Betul Pak. Rangkanya masih rangka asli ya? Ini udah di custom. Oh, di custom ya? Pasti Pak, kalau itu harus pasti. Nggak mungkin nggak Pak. Apalagi gayanya gini, chopper gini kan. Harapan saya adalah semua stakeholder bisa bersinergi dengan baik karena bukan Indonesia tidak mampu untuk mengkonversi ini karena dari semua infrastruktur dia punya, dari mulai tambangnya punya, dari sumber daya manusianya punya, skillnya punya, tinggal sistem administrasinya harus diberesin karena semua kendaraan ini jatuhnya kan kendaraan custom pasti ada satu aturan resmi yang harus diperbaiki, harus dievaluasi. Karena mereka-mereka ini adalah UMKM yang datang dari garasi-garasi rumah yang siapa tahu berapa tahun dari sekarang kita punya merek full kendaraan listrik Indonesia baik mobil maupun motor. Konversi mobil 50 ke atas sampai truk engkel kita biasanya pakai 50. Oke. Ini untuk UTV, untuk mobil di bawah 1300 kita pakai 20 kW. 20. Ini sebenarnya range-nya bisa sampai 40 kW. Yang ini 2 kW untuk yang motor. drive. Kemudian ada 2 kW juga untuk hub. Oh, untuk hub itu yang skuter. Iya. Kalau kita bikin buat bis Inka yang kemarin G20, Iya. itu 180 kW. Karena beratnya ya. Kemarin kita support yang untuk G20 di Nusa Ini Tenggara. ABC nih. Bus Baterainya. anak bangsa. Oh, baterainya. Baterainya ABC. Terus mobil anak bangsa MAB. Bukan. Bukan. Oh, ini Inka. Iya, oke. Karena kan dulu ditawarin BYD, Iya. AB sama Inka. Iya. Awalnya Inka tuh cuma dapat jatah 10 kalau nggak Iya, salah. terus bikin berapa Tambah ratus gitu kan? 60. Iya. Jadi sampai akhirnya 50-an. Nah, kita yang support di powertrain-nya. Jadi mulai desain baterainya kita hitungin biar cukup. Baterainya lithium apa yang nikel? Lithiumnya cylindrical. Kalau yang bis ya. Oh. Kalau yang mobil biasa kita konversi kita biasanya pakai yang prismatic. Oke. Prismatic itu yang kotak. Tapi lithium tetap. Bukan nikel. Lithium itu banyak jenisnya. Kalau yang kita pakai biasanya LFP, lithium ferrofosfat. Iya. Itu intensitas untuk cederanya atau celakanya itu jauh lebih kecil. Ya kan ada dua tipe tuh ya. Dua tipe baterai. Apa sebutannya? Dua LFP sama LTO. LTO itu LFP biasanya- lebih populer kan? LFP lebih populer dan lebih murah. Oh, lebih dan murah. lebih safe. Oh. Dia kalau Apa tuh namanya LFP? LFP Singkatan. brandnya banyak. Oh enggak, singkatannya apa? Lithium Lithium ferrofosfat. ferrofosfat. Yang satu lagi namanya apa? LTO, lithium titanite. Oke. Itu biasanya Oh, dua-duanya untuk- lithium, sorry. Nikelnya Indonesia bisa buat jadiin LFP. Nikelnya Indonesia saat ini sama baterai ABC baru bisa LFP. LFP ya, sorry. Maksudnya semuanya nikel juga, tapi bisa jadi LFP. Kalau bicara kendaraan listrik, pastinya kita membutuhkan energi. Energi yang datangnya dari mana? Energi itu datangnya bisa berbeda-beda. Tetapi kalau ada satu alat yang memang sangat bermanfaat yang bisa diterapkan di rumah tangga, yaitu solar panel. Saya kebetulan punya kesempatan waktu itu belajar di Jepang. Ada satu teknologi dari Mitsubishi namanya Dendo Drive House. Jadi ini adalah recycle energi dari energi matahari untuk menjadi energi baterai, dan baterainya itu dikonversi menjadi energi listrik yang ada di kendaraan. Setelah mobil itu jalan, sisa listriknya bisa diolah lagi untuk dijual ke rumah sebelah. Jadi mungkin itulah teknologi yang akan bermanfaat di waktu yang akan datang di Indonesia. Dan bentuk solar panel kayak begini, mereka punya panelnya, mereka punya boxnya sendiri, dia punya colokan listriknya sendiri, jadi nggak ganggu secara keseluruhan daya dari rumah. Kalau di sini lanjut lagi untuk konversi listrik, pastinya juga perlu ada resources energi yang bisa diandalkan. Nah, andalan itu sekarang oleh PLN
sudah dibikin namanya SPKLU. Jadi stasiun pengisian listrik untuk umum, whatever lah namanya itu. Jadi SPKLU itu juga udah distandarisasi supaya colokannya itu bisa dipakai untuk segala macam mobil yang ada. Bedanya mobil sama motor, kalau motor itu baterainya swap, jadi nggak perlu dicas di SPKLU. Tapi kalau mobil, dia kan membutuhkan satu colokan listrik yang memang akan bisa mengisi daya kemanapun mereka pergi. Karena kan nggak mungkin ganti baterai kalau mobil. Untuk pengisian yang fast charging, dia punya teknologi 20 menit bisa sampai 80%. Tetapi untuk yang di rumah, ya pasti bisa 100% dengan jangka waktu yang lebih lama. Ini adalah sumber energi baru yang bisa dimanfaatkan untuk ke depannya. Karena gimana pun juga, penghematan dari sumber energi yang sekarang fosil sudah ada, itu bentar lagi akan habis. Dan kita harus punya energi alternatif. Dan yang terbaik saat ini adalah listrik. Kalau dari saya sendiri adalah kebangkitan dunia kreatif otomotif Indonesia, waktunya sekarang. Jangan nunggu ganti orang lagi. Karena kita akan pulang dari nol lagi dan kita akan ditinggalkan oleh negara-negara samping kita yang punya sistem yang lebih simpel dengan hasil yang bisa dinikmati oleh masyarakatnya. Oke, optimis, tenang, the future is now. Jadi kita harus jalan ke depan, jangan lihat ke belakang, gandengan tangan sama-sama untuk mendapatkan suatu kebaikan untuk Indonesia.